Oke, balik lagi bersama gua Ekal dan hari ini gua mau share ya. Jadi ini alat yang gua pakai buat misahin LCD sama touchscreen. Alat ini yang sering gua pakai buat tutorial dan alat ini yang bener-bener gua rekomendasiin. Gua sebelumnya udah pernah pakai yang lain, gua kurang rekomendasi karena ini yang gua pakai dan ini yang selama ini nemenin gua. Makanya buat kalian yang nanya alat apa aja yang gua pakai buat pisahin antara LCD sama touchscreen itu apa, ya ini dia. Pertama ya, di sini gua ada separator ya. Separator yang gua pakai ini adalah Onglai Fixtool SG1. Gua beli di sini harga 850 ribuan. Itu sekitar 1 tahunan yang lalu lah. Ya, dulunya gue pernah beli merek Sansen, terus selanjutnya merek apalah gitu kan, gue udah berapa kali beli. Yang gue rekomendasiin ini adalah separator Onglai Fixtool. Jadi buat kalian yang pengen nanya-nanya kenapa gue rekomendasiin alat ini, biar kalian bisa langsung ngerjainnya itu sesuai dengan yang gua pakai. Selanjutnya di sini gua pakai kawat pemisahnya ini. Gua kemarin kena pakai yang ukuran 0,06. Cuman kenyataan untuk ukuran 0,06 itu sering putus pada saat pisahin LCD sama touchscreen. Di sini gua ganti yang nilainya itu di atasnya. Gua pakai merek Kaisi ya, merek Kaisi. Ukurannya itu 0,08. Ini karena mumpung sekalian ada garapan, ini adalah Xiaomi Redmi Note 4 yang MediaTek ya. Xiaomi Redmi Note 4 ini pengen gua pisahin dengan alat yang gua punya. Nah, buat kalian kalau misalkan tutorial ini misalkan ya, karena tutorial ini ukurannya nggak sesuai dengan yang kalian punya, ya mungkin tinggal kita feel-nya aja sih karena buat ngaturnya. Di sini karena gua pakai separator Onglai, karena gua biasanya pakai nilai temperaturnya itu di angka 60 derajat. Ya, jadi pada saat gua simpen di atas separator itu karena gua langsung hidupin separatornya dan gua setting di angka 60 derajat. Oke. Ya, selanjutnya karena kita tunggu sampai temperatur ini benar-benar 60 derajat. Nah, setelah itu baru kita pisahin ya LCD sama touchscreen-nya ini menggunakan kawat pemisah karena yang Kaisi ini. Oke, kita tunggu. Sambil kita tunggu, buat kalian yang pengen nanya atau yang pengen komen, kalau misalkan nggak gua balas ya mohon maaf, karena gua balesnya itu biasanya jam-jam malam karena jam pagi ya, karena jam-jam pagi jam 9 sampai jam 10 itu kegiatan gua banyak banget dan ya gua paling bisanya bales itu jam-jam seginian ya, jam-jam kalong. Oke, ini sambil nunggu dan ya karena temperaturnya udah nyampe 60, ini gua pisahin. Trik lagi karena di sini gua misainnya biasanya suka di bagian atas atau di bagian yang tidak ada fleksibelnya. Cuman setelah gua berapa kali praktek di sini ternyata lebih enak itu menggunakan cara seperti ini ya. Jadi yang kita karena pasang yang kita buka itu di bagian area fleksibelnya dulu. Perut gua offset. Ini untungnya kalau kita punya perut gendut. Jadi kalau misalkan separatornya goyang, kita bisa buat nekannya itu pakai perut kita. Oke, adegan ini jangan ditiru ya, tapi ya buat ini aja sih, buat separatornya biar diem aja sih, makanya gua nekennya pakai perut gua yang gendut ini. Oke, dan ini hasilnya ya. Gua pakai cara ini karena di beberapa video-video yang gue buat, karena ini alhamdulillah LCD aman. Selanjutnya
lem-lem ini ya kita bersihin dulu. Kalau misalkan kalian punya Oka Remover, kalian bisa pakai Oka Remover. Cuman di sini karena lemnya empuk, ya udah gue bersihin langsung pakai jari aja. Oke, karena di sini lemnya udah gua anggap bersih, ini LCD kita tes dulu. Jadi pengetesan LCD ini harus kalian lakukan buat mastiin bahwa LCD sama polarisnya itu bener-bener aman. Jadi kalau misalkan LCD sama polarisnya aman, kita tinggal bersihin aja sisa-sisa lem ini dengan menggunakan thinner. Oke, bisa kalian lihat ya di sini LCD aman, polaris aman. Kita tunggu dulu sampai menu. Kalau misalkan ini aman, berarti tool yang gua pakai ini memang benar-benar rekomendasi banget buat kalian yang pengen main di dunia LCD. Oke, sip, kita tunggu dulu sampai ke menu.